Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, terima kasih. Semoga kita selalu memiliki semangat untuk menjalani hidup sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab kepada Dia. Tuhan Sang Pemberi hidup. Semakin bersyukur di pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa di ibadah minggu secara onsite dan online live streaming. Perkenankanlah pada saat ini saya akan membacakan Warta Gereja Minggu 10 Juli 2022. Informasi pertama. Pada ibadah minggu pagi hari ini, yang beribadah di gedung gereja dapat mengumpulkan persembahan minggu, P2G dan kartu bulanan dengan cara memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan dengan cara menyanyikan satu lagu bait pertama dulu, instrumentalia, baru Bapak Ibu Saudara terkasih memasukkan di kotak yang tersedia di depan. Sedangkan Bapak Ibu Saudara terkasih yang beribadah di rumah dapat mengumpulkan persembahan dengan cara melakukan transfer ke rekening yang tertera dalam poster. Informasi kedua. Berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Pekerja Lengkap 94, GKJ Bambu Kuning pada hari Kamis 26 Mei 2022, dengan ini diberitahukan kepada jemaat GKJ Bambu Kuning bahwa persembahan dengan kartu persembahan pengembangan sarana ibadah ditiadakan dan digantikan menjadi amplop persembahan P2G, amplop batik. Informasi ketiga. Hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan warga jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Informasi keempat, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan ibadah anak secara daring melalui Zoom meeting dan onsite terbatas bagi adik-adik yang berada di kelas kecil dan kelas besar pada hari ini, Minggu 10 Juli pukul 9. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak dapat turut menginformasikan dan mendampingi ibadah tersebut. Informasi selanjutnya, Komisi Remaja GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan ibadah remaja secara daring melalui Zoom meeting pada hari ini, Minggu 10 Juli pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak berusia remaja dapat turut menginformasikan ibadah tersebut. Informasi selanjutnya, Majelis GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan ibadah umum nuansa Jawa pada hari Minggu 17 Juli 2022 pukul 5 sore secara onsite di gedung gereja Bambu Kuning. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Informasi selanjutnya, Komisi Adiuswo GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan doa pagi secara daring melalui Zoom meeting pada hari Rabu 13 Juli 2022 pada pukul 5.30 pagi. Kami mengundang seluruh warga jemaat untuk berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Pada saat ini Komisi Diakonia GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan donor darah untuk membantu PMI yang sedang membutuhkan darah. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini 10 Juli 2022 pukul 8 pagi. Sampai dengan jam 12 di Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning. Kami mengundang seluruh warga jemaat untuk berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Berikut ini kami akan menginformasikan kepada warga jemaat mengenai laporan penerimaan persembahan GKJ Bambu Kuning bulan Juli sebagai berikut. Informasi selanjutnya, berdasarkan sidang Majelis Pekerja Lengkap
ke-95. Dengan ini diberitahukan kepada jemaat GKJ Bambu Kuning bahwa pelaksanaan persetujuan calon Majelis GKJ Bambu Kuning untuk masa pelayanan 2022 sampai dengan 2025 akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 10 Juli 2022. Pengisian kuesioner secara online akan dilakukan secara serentak pada ibadah onset, yaitu setelah prosesi pengakuan iman rasuli, dan dapat dilakukan bagi jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Pengisian kuesioner akan dibuka hingga pukul 12 malam. Berikut nama bakal calon majelis yang diusulkan. Mohon doa dan partisipasi dari jemaat Bambu Kuning. Majelis GKJ Bambu Kuning menghimbau kepada seluruh jemaat yang beribadah secara onsite di gedung gereja untuk dapat menunjukkan kepedulian saat melintas lingkungan Bambu Kuning dengan cara mematikan lampu kendaraan, membuka kaca mobil atau kaca helm, serta mengurangi kecepatan kendaraan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Pada saat ini kita akan menyaksikan pemutaran video himbauan vaksinasi. Semakin banyak masyarakat. Siap! Semangat, dapat vaksinasi lengkap. Siap! 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 Ayo segera vaksinasi lengkap di tempat vaksinasi terdekat. Yang terkasih, ibadah minggu saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Octavianus Heri Prastyo Nugroho MSI dengan tema Siapakah Samamu Manusia? Kami mempersilakan Ibu, Bapak, dan Saudara memasuki waktu bersaat teduh. Selamat beribadah. Umat dipersilakan untuk berdiri.
Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, ibadah minggu pada saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rengkuhan cinta, kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari, seringkali kita cenderung eksklusif dan mengkotak-kotakan diri. Kita seringkali hanya bergaul dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama dengan kita, baik itu suku, golongan, dan agama. Bahkan kita tidak peduli dan abai terhadap orang yang kita anggap berbeda dengan kita. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan teladan dan pengajaran yang sangat indah kepada kita, bahwasanya sesama manusia tidak hanya terikat pada ikatan keluarga, rekan sekerja, sesuku, dan seagama, melainkan siapapun yang membutuhkan tempat di hati kita. Marilah kita meneladani Kristus dengan mengasihi sesama kita sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita renungkan dari Yohanes 13 ayat yang ke-34, demikian sabda Tuhan. Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudaraku yang terkasih, Kristus telah mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Namun jujur kita akui, seringkali kita belum mampu mewujud nyatakan kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Kita kerap kali jatuh pada pementingan diri sendiri dan abai terhadap sesama kita. Oleh sebab itu mari kita memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kita yang sering mendukakan hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kita. Umat dipersilahkan untuk menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan.
Ya Tuhan, Engkaulah yang mengerti isi hati kami. Engkau mengetahui segala kesalahan dan perbuatan yang telah kami lakukan. Tidak ada lagi yang tersembunyi daripada-Mu, ya Allah. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Silahkan berdiri. Saudaraku yang terkasih, berita anugerah dari Tuhan dinyatakan di dalam Mazmur 116 ayat 5 sampai yang ke-7, demikian sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Betapa indah harinya saat ku dilipat nebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mohon hikmat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk persekutuan kami pada saat ini, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami rasakan. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama bersekutu, memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan juga menyembah berbakti kepadamu. Kini kami akan merenungkan sabda-Mu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami, untuk mengerti sabda-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami dengan hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus, dan lindungilah kami dengan kuat kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus. Kami sambut sabda-Mu dalam Kristus Sang Sabda Sati. Amin.
Mari kita merenungkan sabda Tuhan dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai yang ke-37. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai yang ke-37. Saya bacakan bagi panjenengan sami, demikian sabda Tuhan bagi kita semuanya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Haleluya. Selamat hari Minggu Ibu Bapak dan Saudara semuanya. Kita bersyukur karena kita bisa beribadah bersama-sama di gereja ini, Bapak Ibu. Dan panjenengan sami bisa bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain, melepas kangen satu dengan yang lain. Kita juga bersyukur karena hari ini adalah tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 10 itu termasuk tanggal muda atau tanggal tua? Masih muda. Jalan-jalan masih macet, mal-mal masih rame, itu menandakan bahwa masih tanggal muda. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus menjawab, apa yang tertulis di Taurat dan
Orang Farisi itu menjawab, atau ahli Taurat itu menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengatakan, ya benar itu yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan hidup kekal. Jadi ahli Taurat sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menjebak Yesus, untuk mencari kesalahan Yesus, untuk mencari kelemahan Yesus. Jur piye carane, kan begitu. Lalu bagaimana caranya? Lalu kemudian orang itu bertanya kembali kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Saudara-saudara, dari pertanyaan ahli Taurat ini, apa yang ada dalam benak pikiran dari ahli Taurat ini Bapak Ibu, dari orang itu? Dalam pikiran orang itu, yang dimaksud dengan sesama manusia yang harus dikasihi, itu adalah orang yang selevel dengan mereka. Orang yang bukan pendosa. Jadi dalam pikiran ahli Taurat itu, siapakah sesama yang harus dikasihi? Ya orang-orang yang sederajat, orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang bukan pendosa. Jadi dalam pikiran orang tersebut, tidak masuk di batuknya, tidak masuk dalam pikirannya, pemungut cukai, kemudian juga PSK atau kemudian orang-orang pendosa, enggak masuk. Karena apa? Mereka sendiri membuat aturan tidak boleh makan bersama-sama dengan para pendosa. Pada itu orang pemungut cukai, lalu kemudian pelacur dan yang lainnya. Sehingga dalam pikiran orang itu, para pendosa itu tidak layak untuk dikasihi. Jadi siapakah sesama manusia? Bukan orang itu, tapi yang orang-orang sederajat. Termasuk Bapak Ibu, dalam pikiran orang itu, tidak mungkin orang Samaria. Orang Samaria itu, Bapak Ibu kalau penjenengan perso peta, itu kan bagian bawah Yehuda, Yerusalem itu orang-orang yang masih asli Israel, menikah dengan orang-orang sesama Israel. Kalau sudah naik ke daerah, ya termasuk Yeriko dan kemudian termasuk daerah Samaria, Israel arah utara, itu orang-orang Samaria di situ. Orang-orang Samaria itu dicap jelek oleh orang Israel. Kenapa? Karena orang Samaria itu kawin-mawin, banyak yang kawin-mawin bukan dengan sesama Israel, sehingga sudah merupakan kawin campur, sehingga kemudian dianggap sudah menodai keisraelan orang-orang Israel. Lalu kemudian orang Samaria nyembahnya tidak difokus di bait suci, tetapi di gunung-gunung, menyembah Tuhan di gunung-gunung. Sehingga kemudian dalam pikiran orang ahli Taurat, orang Samaria bukan termasuk orang sesama manusia yang harus dikasihi. Menjawab hal ini, Yesus kemudian bercerita tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika ada orang yang dirampok, yang habis-habisan, maka kemudian imam lewat, Lewi lewat, lalu kemudian orang yang menolong adalah orang Samaria yang selama ini dicap jelek oleh orang Israel termasuk ahli Taurat. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa maksud Tuhan Yesus dengan perumpamaan kisah tentang orang Samaria yang baik hati? Yesus ingin mengatakan bahwa yang disebut dengan sesama manusia yang harus kita kasih adalah siapapun orangnya, agamanya, sukunya, golongannya, partai politiknya, yang membutuhkan belas kasihan kita. Jadi orang yang dirampok itu membutuhkan belas kasihan. Dan orang Samaria lah justru yang memberikan teladan. Orang yang selama ini kamu jelek-jelekan, dia yang menunjukkan belas kasihan. Dia yang tahu siapakah sesama manusia yang harus ditolong, yaitu siapapun orang yang kita jumpai yang membutuhkan belas kasihan.
Jadi kalau kita mau nolong orang, kecelakaan misalnya, kan kita nggak nanya dulu KTP-nya, agamanya apa, dia partai politiknya apa, dia pilpres nanti milihnya siapa, kan nggak nanya dulu kan gitu. Nah itulah yang Yesus tegur kepada ahli Taurat tadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang berikutnya ini memberi inspirasi bagi kita ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, entah yang kecelakaan atau yang membutuhkan beras, membutuhkan sakit, harus ke rumah sakit atau dan seterusnya, yang khususnya dalam keadaan urgent. Maka yang kita pelajari adalah pada saat itu juga tolonglah orang tersebut. Memang kita nggak punya kesibukan Pak? Iya kita punya kesibukan. Apakah orang Samaria itu nggak punya kesibukan? Ada Bapak Ibu. Makanya ketika dia rawat, dia titipkan ke penginapan karena dia juga mau urusan. Besok dicek lagi. Jadi bukan berarti bahwa karena kita punya kesibukan lalu kita nggak menolong. Tetapi Tuhan ingin mengajak supaya kita momentum pada saat orang kritis dan orang membutuhkan pertolongan jangan dilewatkan. Apakah bisa kita mengatakan begini? Ada orang sakit ya, kita diminta untuk membantu untuk membawa ke rumah sakit. Sudah kritis anfal. Lalu kita mengatakan kepada tetangga kita, saya ini orang yang sangat pengasih dan penyayang. Saya akan tolong suami ibu. Tapi maaf, saya mau ada meeting dengan klien. Jadi nanti sore pasti saya akan bawa ke rumah sakit, biaya berapapun saya akan tolong. No, udah lewat. Art momentumnya, waktunya sekarang. Kita pokoknya butuh pertolongan, ada yang butuh telepon segala macam. Saya sangat prihatin, tapi saya nggak bisa nolong sekarang. Tapi besok saya akan cuti, saya akan luangkan waktu untuk menolong. Besok pokoknya saya tolong, tenang saja, lewat. Karena momentumnya adalah sekarang. Jadi Bapak Ibu dan Saudari menjadi inspirasi bagi kita. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan etis yang tidak mudah antara nolong orang itu atau meeting atau bagaimana. Bukan hal yang mudah. Tapi seandainya pun misalnya kita nggak bisa meninggalkan kegiatan kita bisa minta tolong orang lain lagi untuk bisa menolong. Jadi nanti gantian setelah itu dan seterusnya. Tapi intinya yang sebutnya niating sun. Masalah teknis itu bisa dibicarakan. Niating sun mau nulungi atau tidak, itu saja yang benar. Wah, sesok tak tulungi, pokoknya nanti sore saya datang terus, lewat. Momentumnya sudah lewat. Ini soal momentum masalahnya, orang itu sekarat dan mau mati. Apakah kita mau menolong atau tidak? Nah saudara-saudara yang terkasih, ahli Taurat itu diminta untuk belajarlah dari orang Samaria. Yang kalian benci itu dia justru menunjukkan belas kasihan. Nah, saudara-saudara yang menarik di ayat yang ke-36, Tuhan Yesus membalik siapakah sesama manusia itu yang semula ditanyakan oleh ahli Taurat itu, siapakah sesamaku yang perlu saya kasihi? Dibalik oleh Yesus, siapakah sesama manusia bagi orang yang dirampok itu? Lalu orang itu menjawab, orang yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok itu adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Dia enggak mau menyebut orang Samaria, tapi dia mengatakan orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Bukan imam, bukan Lewi, orang yang telah menunjukkan belas kasihan, dan itu sesama bagi yang dirampok. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita ini supaya menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita menjadi sesama bagi dia, karena kita menunjukkan belas kasih.
Tapi kalau kita tidak menunjukkan pertolongan atau malah kita menjatuhkan orang itu, kita tidak menjadi sesama tapi menjadi serigala bagi orang itu. Karena kita justru malah menjatuhkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ingat cerita tentang Lazarus dan orang kaya yang kemudian sama-sama mati. Yang Lazarus itu ada di pangkuan Bapak Abraham di Firdaus, sementara yang orang kaya ada di mana, Bapak Ibu? Ya, pokoknya panas dan kemudian dia itu tidak bisa minum dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah, pada waktu hidupnya, apakah orang kaya itu mengusir Lazarus? Tidak. Apakah orang kaya itu membuli Lazarus? Tidak. Apakah orang kaya itu menjelek-jelekan Lazarus? Enggak. Orang kaya mengadakan pesta, di luar itu ada orang yang miskin yang mengais-ngais sampah. Apakah orang kaya itu mengusir? Enggak. Apakah orang kaya itu membuli? Enggak. Kesalahannya apa kalau gitu? Kesalahannya karena orang kaya itu tidak melakukan apa-apa untuk orang miskin itu. Ternyata menang baik, enggak melakukan apa-apa, itu ternyata salah. Ini menarik bagi kita. Kita mungkin enggak bully pengemis atau orang yang di luar, kita enggak jelek-jelekin. Tapi kalau kita diam, itu ternyata juga salah. Yakobus 4 mengatakan, kalau kamu tahu bahwa apa yang harus kamu lakukan sebagai perbuatan baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Menang baik ternyata dosa. Nah, ini menarik bagi kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau panjenengan melihat di luaran ada tukang sol sepatu yang sudah keliling-keliling, enggak dapat pelanggan, meskipun sepatu kita juga tidak sobek, panggillah sekali-kali, panggillah, Pak, tolong dikuatin sepatu saya. Wah, 20.000 itu sudah bahagia sekali ngelaris ke. Kalau ada misalnya jasa tukang lewat, sudah muter-muter enggak ada, dia bawa pacul itu ya, dia bersihin kebun atau apa, sekali-kali dipanggil. Sekali-kali, Bapak belum ada yang booking ya, belum. Ya udah Bapak bersihin kebun saya. 25.000, 30.000 itu bahagia sekali. Kalau panjenengan pergi kemana, ada tukang mainan dari pagi sampai sore enggak ada yang beli, ada tukang cilok yang enggak ada yang nyamperin, belilah sekali-kali. Pak Iri, saya enggak butuh, bukan soal butuh atau tidak. Belas kasih kita, seharian enggak ada yang beli. Kita beli mainan buat siapa nanti ya, kita kan kasihkan anak cucu, cilok buat siapa? Ya kalau kita makan sendiri, kalau kita enggak mau kasihkan orang lain. Kadang-kadang kita beli bukan karena kita butuh, tapi karena belas kasihan kita, orang-orang itu dari pagi sampai sore belum laku dagangannya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan beyond the usual, extraordinary, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kadang-kadang tidak dalam pikiran kita. Oh, saya enggak butuh, ngapain beli, itu pikiran normal. Tapi kita melakukan sesuatu yang sifatnya extraordinary. Saya akan beli karena saya punya belas kasihan kepada Anda. Nah, itu baru orang yang extraordinary. Pikirannya melampaui dari hitung-hitungan ekonomi. Kalau prinsip ekonomi, ngapain kita enggak butuh beli ya? Kan kita sekali-kali aja beli dan supaya dia itu laris. Nah, kita juga enggak akan miskin beli mainan 20.000, 25.000. Nah, saudara-saudara, sering mendengar ada sol sepatu sering ya? Tukang-tukang jasa, tukang kebun itu ada Bapak Ibu? Wong dolanan, dodolan, banyak nggih? Ketika kita melihat ora payu, sekali-kalilah panjenengan menggunakan jasanya. Senyumnya tukang sol sepatu,
sumringahnya itu kebahagiaan bagi kita. Percaya deh. Apa yang buat kita bahagia bukan harta kita banyak, tapi ketika kita menunjukkan belas kasih kepada orang dan orang itu tersenyum, itu yang buat kita bahagia. Cobalah melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Selamat mengasihi sesama kita Bapak Ibu, dan selamat menjadi sesama, bukan serigala ya, sesama bagi saudara kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Ajar kami untuk melakukan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus dalam doa syafaat kami bagi bangsa dan negara. Kami terus mendoakan agar pandemi semakin turun, agar masyarakat tetap mematuhi prokes. Kami mendoakan pemulihan ekonomi rakyat bangsa, dan kami mendoakan keamanan dan kesejahteraan bagi Kota Bekasi khususnya, dan juga para pemimpin bangsa, pemimpin Kota Bekasi, dan juga sampai ke tingkat RT, kami mohon Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan gereja Tuhan dalam pemeliharaan iman jemaat. Tuhan memberkati pelayanan majelis gereja, para penatua, diaken, dan pendeta kukuh, juga para tenaga gereja, di tenaga kantor, koster, satpam, dan juga para pelayan-pelayan di gereja lainnya. Komisi-komisi, kelompok-kelompok, Tuhan memberkati agar bersemangat dalam melayani Tuhan. Secara khusus untuk pendeta kukuh, Tuhan kiranya berkenan untuk memberikan kesehatan dan tuntunan hikmat untuk bisa menyelesaikan studinya. Kami mendoakan keluarga-keluarga, anak-anak kami yang sedang mencari tempat studi, kiranya Tuhan membuka jalan. Anak-anak kami dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang sedang melakukan tugas-tugas studinya, tes ataupun ujian, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan hikmat untuk bisa melakukan tugas-tugas dengan baik. Para pemuda yang sedang mencari pekerjaan, merindukan pasangan hidup, juga keluarga yang merindukan momongan, kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka. Para ibu yang sedang mengandung, sedang hamil, berikanlah kesehatan untuk ibu dan bayinya. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, umat-Mu, GKJ Bambu Kuning, dari anak sampai adiuswo, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Ibu Nurman Sitanggang yang ditinggalkan oleh orang tua terkasih, Opung Doli almarhum. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi keluarga kami ini ya Bapa. Dan kami mendoakan jemaat yang sedang sakit ya Allah, di antaranya Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Mbak Jati Utami, Ibu Marni Sumarni, Ibu Jumini Yatoswito, Mas Sunu, Ibu Yuli Gideon, Ibu Sartiwi, Ibu Ruminah, Bapak Rasum dalam pemulihan, Mas Titis dalam pemulihan, Ibu Kristina Sumidah, Mbak Natarina di Klaten ataupun juga mungkin sekarang ini sedang di Bekasi, Ibu Tri Rahayu, Bapak Diaken Sugiyata, Bapak Ibu Ernanto, Pasca DBD, dan juga Mas Nathan yang masih dalam perawatan di rumah sakit, Eyang Wursito, Mbak Dian, dan juga keluarga-keluarga kami yang lain. Kiranya Tuhan melawat menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa syukur dan syafaat kami Bapa, di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Berkat kemurahan-Mu, persembahan pujian dari keluarga Bapak Bagus Tri Cahyono dari kelompok duta, monggo dipersilahkan.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini Aku ada, semuanya karena kasih-Mu. semua karena Aku kasih-Mu. hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
pujian dari keluarga Bapak Bagus yang dengan judul Berkat Kemurahan-Mu. Kita berikan aplaus sekali lagi bagi Mas Tuhan. Umat kami undang untuk berdiri. Dengan sikap sempurna, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari wadah Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini ada prosesi persetujuan anggota majelis, di mana perwakilan dari MPH akan memandu dalam proses ini. Kepada Penatua Ogilo Pitasari, kami persilahkan. Sebagaimana telah diinformasikan dalam Warta GKJ Bambu Kuning, hari ini akan dilaksanakan persetujuan calon majelis GKJ Bambu Kuning masa pelayanan 2022 hingga 2025. Bapak, Ibu, dan Saudara yang beribadah secara on-site maupun yang beribadah dari rumah masing-masing, saat ini majelis memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk dapat mengisi kuesioner secara online pada link yang telah dibagikan dan dapat diakses di WhatsApp grup masing-masing kelompok. Kami informasikan bahwa syarat untuk dapat mengikuti pelaksanaan persetujuan calon majelis antara lain yang pertama, merupakan warga dewasa yang sudah baptis dewasa atau sudah mengaku percaya atau sidi. Yang kedua, warga jemaat yang akan mengisi kuesioner secara online dimohon menuliskan identitas diri dengan mencantumkan nomor kartu persembahan dengan format nama kelompok strip nomor kartu. Contohnya Duta strip 01A. Identitas diri tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam merekap data jemaat agar tidak terjadi data pengisian yang berulang atau double. Pengisian kuesioner tidak dapat diwakilkan, masing-masing jemaat hanya memiliki satu suara. Sebelum memulai proses persetujuan calon majelis GKJ Bambu Kuning, Bapak, Ibu, Saudara diperkenankan untuk berdoa memohon tuntunan Allah. Doa akan dipimpin oleh Pendeta Octavianus Heri Prasetyo Nugroho MSI. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari sebelum kita menyatakan persetujuan untuk calon anggota majelis yang baru, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kesempatan ini kami akan menyatakan persetujuan untuk calon anggota majelis yang baru. Kiranya Tuhan berkenan untuk membimbing kami, baik yang ada di gedung gereja maupun di tempat atau rumah masing-masing. Dengan hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus, kiranya menolong kami untuk mengambil keputusan dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon perlindungan kuasa darah Kristus bagi kami semua, dan biarlah tuntunan hikmat Roh-Mu yang kudus nyata atas kami. Berikanlah kami hati yang bening, yang suci, dan biarlah kami mengandalkan pada tuntunan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya untuk proses persetujuan calon anggota majelis yang baru ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Diberkati Tuhan dan disertai, dituntun, dibimbing Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan dapat membuka link kuesioner dari handphone masing-masing. Link dapat diakses di WhatsApp grup masing-masing kelompok, dan setelah klik link tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara tidak perlu melakukan login ke email. Silakan dapat langsung mengisi data diri, lalu memilih setuju atau tidak setuju di bagian bawah foto data diri calon majelis. Dipersilakan. Demikian prosesi pelaksanaan persetujuan calon majelis GKJ Bambu Kuning masa pelayanan 2022 hingga 2025. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang masih memiliki kendala dalam pengisian kuesioner, setelah ibadah selesai dapat menemui majelis yang bertugas di lantai bawah dekat tangga. Pengisian kuesioner secara online diberikan kesempatan hari ini hingga pukul 12 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menaikkan ucapan syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan mingguan, bulanan, P2G, WLK, dan persembahan syukur lainnya. Umat yang beribadah di gedung gereja dapat memasukkan amplop di persembahan kotak yang telah disediakan pada saat instrumentalia. Umat yang beribadah di rumah dapat mentransfer ke rekening gereja seperti tertera di bawah ini. Adapun dasar pengimpunan persembahan pada saat ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ikan di kelas
umat kami undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan bait kedua. Sung kagem Gusti tanah mumpuh kadonyan ukira kabadan kita tedoso korban kang gesang tindakan bersing Allah ibadah sejati tan ketir omya ing jaman ing manut panahe Gusti kula sami memuji ing Allah kang maha mira sono panambut kardi saged nampeni pedang kula boten sumelang ing sedaya kebetahan yen pitados mring Gusti meski datang kekirangan. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Persembahan doa akan diakhiri dengan doa Bapa kami, di mana bagian doksologi akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan sepanjang hari ini. Terlebih ya Tuhan, Tuhan memimpin kami dalam aktivitas kehidupan di saat ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami membawa persembahan kepadamu, suci dan kuduskan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu. Ajari kami ya Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepadamu, bahkan seluruh hidup kami untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membawa persembahan ini, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan agar apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan bila terselip dosa dan kesalahan di dalam kami menghimpun persembahan ini. Inilah seru doa kami, ungkapan syukur kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kutus Kau mengabdi bagiku. Kutus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu, sebatang kara tanpa handai tolan. Kutus Kau membagi kasih-Ku. Kutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kutus Kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, kutus Kau. Saudaraku, mari kita tetap meneladani Kristus
dalam mengasihi sesama kita sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Kini kembalilah ke tengah kehidupan dalam tuntunan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Mohon waktunya sejenak. Bapak Ibu sekalian terkasih, pada saat ini akan dilaksanakan penyerahan piagam dan hadiah dari anak-anak yang mendapatkan terbaik 3 dalam keikutsertaan Lomba Sekolah Minggu Bermazmur. Diselenggarakan oleh Komisi Perempuan dan Anak Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia setempat di Bekasi di hari Sabtu 9 Juli 2022 di GBIB Jatipon. Mohon kesabarannya Bapak Ibu sekalian terkasih untuk tetap di tempat. Itu Mas Billy. Selamat siang, Bapak Pendeta Heri, Bapak Ibu Majelis, dan semua Bapak Ibu Jemaat GKJ Bambu Kuning, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah. Dengan penuh sukacita, kami Komisi Anak menyampaikan rasa bangga kami. Kemarin tanggal 9 Juli mengikuti lomba paduan suara lomba vokal grup yang diselenggarakan oleh PGIS Kota Bekasi dalam Sekolah Minggu Bermazmur. Dari 24 peserta, puji Tuhan kita GKJ Bambu Kuning yang diwakilin oleh anak-anak mendapat juara ketiga. Dan mendapatkan piagam penghargaan untuk gereja dan juga piagam penghargaan untuk anak-anak, juga hadiah 3 juta rupiah untuk acara tersebut. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada anak-anak yang diwakili, ada 8 anak, tetapi yang lain sedang berlibur keluar kota. Juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kristono, gitaris kita yang handal. Terima kasih kepada Mbak Wilma, Mas Didit, juga Ibu Santi yang dengan setia mendampingi dalam berlatih, juga kepada orang tua yang benar-benar mendukung dalam doa dan ubur rampe yang diperlukan. Kami di sini akan menyampaikan pencapaian kami kepada majelis. Kami serahkan kepada perwakilan Mbak Agenda. Matur nuwun.
Matur suwun Bu Erning. Puji Tuhan, kami mewakili dari Majelis dan Jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan terima kasih kepada adik-adik vokal grup Aletheia yang sudah memberikan persembahan terbaiknya untuk Tuhan melalui perlombaan paduan suara Sekolah Minggu Bermazmur PGIS di Kota Bekasi. Puji Tuhan telah mendapat juara ketiga. Mari kita berikan tepuk tangan. Bersyukur juga kami ucapkan terima kasih kepada para pelatih yang benar-benar luar biasa telah melatih adik-adik semuanya tanpa lelah, tanpa letih. Juga bersyukur ada pendampingan dari Komisi Anak serta orang tua yang mendukung dan mensupport setia dalam setiap proses pelaksanaan lomba paduan suara tersebut. Terima kasih untuk semua yang telah terlibat, adik-adik Mazmur memuji Tuhan dengan talenta-talenta adik-adik yang telah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati talenta dan pelayanan adik-adik semuanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu Erning. Ya, perwakilan akan disampaikan Mbak Jessica. Kemudian juga di dalam ini ada piagam buat anak-anak. Kasih sekali lagi kami mengucapkan kepada anak-anak kita untuk apresiasi buat mereka. Jadi kami menghimbau sekali lagi bahwa pada saat ini jika ada yang mengalami kendala dalam pengisian, ada majelis di bawah yang membantu. Majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Uktavianus Heri. Majelis juga menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Sugeng kondur, selamat melanjutkan ibadah di tengah keluarga, di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.